Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Marisalia dengan NIM 2022-1011-0311-281. Saya adalah mahasiswi jurusan Ilmu Hukum kelas 2E. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Pak Said. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menganalisa suatu kasus hukum pidana dengan tema pencemaran nama baik. Saya akan menyertakan beberapa kasus yang telah terjadi di Indonesia. Untuk memberikan analisis tentang kasus pidana pencemaran nama baik, perlu adanya informasi yang lebih spesifik mengenai kasus tersebut. Namun secara umum, pencemaran nama baik merujuk pada tindakan yang merugikan reputasi seseorang dengan menyebarkan pernyataan yang palsu, fitnah, atau informasi negatif yang tidak benar. Nah, dalam banyak yurisdiksi, pencemaran nama baik dianggap sebagai kejahatan pidana dan dapat dikenai sanksi hukum. Dalam proses penanganan kasus pencemaran nama baik, ada beberapa faktor yang umumnya dipertimbangkan, antara lain: yang pertama, unsur kesengajaan. Untuk menetapkan kasus pencemaran nama baik, perlu dibuktikan dengan adanya pernyataan atau tindakan yang merugikan reputasi seseorang tersebut, dilakukan secara sengaja dan dengan niat yang memang jahat. Nah, yang kedua ada kebenaran fakta. Dalam beberapa yurisdiksi, pembelaan yang digunakan adalah membuktikan bahwa pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik tersebut benar adanya. Jika pernyataan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, maka mungkin tidak dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik. Nah, yang ketiga ada kerugian reputasi. Dalam kasus pencemaran nama baik, pihak yang merasa dicemarkan harus dapat membuktikan dengan benar bahwa mereka mengalami kerugian reputasi yang signifikan sebagai akibat langsung dari pernyataan atau tindakan tersebut. Nah, sanksi pidana yang dapat diberikan dalam kasus pencemaran nama baik bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku. Sanksi tersebut bisa berupa denda, hukuman penjara, atau keduanya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan suatu tindak pidana. Berdasarkan Perkapolri nomor 12 tahun 2019, status tersangka hanya ditetapkan oleh penyidik terhadap seseorang setelah melakukan proses penyidikan dan mempunyai bukti permulaan yang cukup, setidaknya minimal 2 alat bukti, dan ditentukan dengan melalui gelar perkara. Nah, ada 5 alat bukti menurut hukum acara pidana yang dirasa akurat oleh pihak kepolisian, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, bukti petunjuk, dan juga keterangan terdakwa. Dasar hukum kasus pencemaran nama baik dapat ditemukan dalam beberapa peraturan hukum sebagai berikut. Yang pertama, tentang KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal dalam KUHP mengatur tindakan pencemaran nama baik seperti pasal 310 tentang fitnah dan pasal 311 tentang pencemaran nama baik. Pasal-pasal ini melarang penyebaran informasi yang dirasa tidak benar atau fitnah yang dapat merugikan reputasi seseorang. Nah, yang kedua ada Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur tentang pers di Indonesia. Pasal-pasal dalam undang-undang ini seperti pasal 18 dan pasal 19 memberikan perlindungan terhadap pencemaran nama baik dan melarang pemberitaan yang merugikan reputasi seseorang tanpa didasari dengan fakta yang kuat. Nah, yang ketiga ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE nomor 19 tahun 2016. UU ITE memiliki ketentuan yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dalam lingkup dunia maya. Pasal-pasal yang relevan adalah pasal 27 ayat 3 dan pasal 27 ayat 4, melarang penyebaran informasi fitnah atau pencemaran nama baik melalui media elektronik. Kemudian yang keempat ada putusan Mahkamah Agung. Selain peraturan-peraturan undang-undang, putusan Mahkamah Agung juga dapat menjadi acuan dalam kasus-kasus
pencemaran nama baik di Indonesia. Nah, putusan tersebut memberikan panduan interpretasi hukum terkait batasan dan juga sanksi dalam kasus pencemaran nama baik. Vonis dalam kasus pidana pencemaran nama baik dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku dan faktor-faktor spesifik dalam kasus tersebut. Namun, secara umum ada beberapa kemungkinan vonis yang dapat diberikan dalam kasus pencemaran nama baik. Yang pertama yaitu ada denda. Pengadilan dapat memberikan vonis berupa denda kepada pelaku pencemaran nama baik. Nah, besar denda tersebut dapat ditetapkan berdasarkan keparahan pencemaran yang dilakukan. Nah, yang kedua ada hukum penjara. Hukuman penjara ini dalam beberapa kasus yang lebih serius, pengadilan dapat memutuskan untuk memberikan vonis berupa hukuman penjara kepada pelaku pencemaran nama baik dengan durasi hukuman yang ditentukan dan bervariasi tergantung pada keparahan kasus. Nah, yang ketiga ada ganti rugi. Pengadilan dapat memerintahkan pelaku pencemaran nama baik untuk membayar ganti rugi kepada korban sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita. Besar ganti rugi ini biasanya ditentukan berdasarkan kerugian finansial dan reputasi yang diderita oleh korban. Kemudian keempat ada larangan atau pembatasan. Pengadilan juga dapat memutuskan untuk memberikan larangan atau pembatasan tertentu terhadap pelaku pencemaran nama baik, seperti larangan menggunakan media sosial atau interaksi dengan korban. Nah, yang kelima ada rehabilitasi atau pemulihan. Beberapa kasus pengadilan dapat memerintahkan pelaku untuk menjalani program rehabilitasi atau pemulihan untuk membantu mengubah perilaku yang telah menyebabkan pencemaran nama baik tersebut.